Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Pak Delam Dahur. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Malam ini jam 10.20, hari Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Jumpa dalam channel Belajar Saham Sendiri via YouTube. Tanpa edit apa adanya, langsung real time. Saham perbankan, ya, saya memang selalu tertarik dengan saham perbankan. Ada 4 bank terbesar di Indonesia, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, ya. Yang secara rutin jika mempunyai rezeki, saya sisihkan untuk membeli saham di salah satu bank tersebut. Untuk menambah portofolio saya, saham sektor perbankan, sektor ini memang saya anggap tempat investasi saya yang sangat penting dan paling berharga, aman untuk long term investing. Karena bank-bank tersebut tahun ke tahun sahamnya selalu naik dan kenaikannya sangat lumayan dibandingkan dengan bunga tabungan atau bunga deposito. Bank-bank tersebut selalu membagikan dividen setiap tahunnya. Berarti dengan long term investing saham di bank-bank tersebut, saya mempunyai 2 keuntungan. Pertama, capital gain. Kedua, dividen. Dan ini yang membuat saya sangat nyaman untuk berinvestasi di saham-saham bank tersebut. Sekarang bank-bank tersebut sahamnya baru mengalami penurunan yang sangat banyak, terutama di BRI dan BNI. Baik, kita lihat di growth saham bank kuartal 1 tahun 2024, ya. BCA 11,7%, di bawahnya BRI 2,5%, selanjutnya BMRI 1,13%, BNI 2%. Nah, untuk bank BCA saya kira tidak masalah karena growth-nya besar, ya. Growth-nya besar. Tapi untuk bank BRI, BMRI dan BNI ini hampir sama, bahkan BMRI ini paling rendah dibandingkan BNI dan BBRI. Nah, di sini saya lihat seakan-akan untuk 2 bank BRI dan BBNI ada anomali, terjadi anomali. Karena di bank BMRI ini penurunannya tidak tajam dan biasa-biasa saja seperti BCA. Tapi di BRI dan BBNI yang growth-nya lebih tinggi dari BMRI, itu terjadi penurunan yang sangat tajam, ya. Baik, kita lihat di bank, nah, untuk bank BCA, ya. Bank BCA ditarik ke mundur 1 tahun, itu harga tertingginya 10.325. Sekarang untuk harganya 9.700. Jadi penurunannya itu hanya sekitar 625, ya. Jadi ini wajar karena untuk harga tertinggi itu waktu pembagian dividen. Selanjutnya kita lihat di bank BMRI. Nah, BMRI kita lihat, kita tarik 1 tahun yang lalu, harga tertingginya 7.400 di juga waktu pembagian dividen. Dan sekarang harga tertingginya 6.275. Nah, jadi kurangnya cuman
selisihnya 1125, kira-kira 15%. Ya. Tapi jika dilihat untuk BNI ini penurunannya lebih parah daripada BMRI. Jadi kalau BNI ini harga pernah mencapai di 6225 di waktu dividen, tapi sekarang 4700. Jadi kira-kira 25% penurunannya. Nah, untuk tadi Mandiri 15%-an, BNI 25%, dan yang lebih parah lagi kita lihat BRI. Nah, harga tertingginya juga di waktu pembagian dividen 6.400, harga sekarang 4.670, berarti terpautnya sangat banyak sekali dan lebih parah daripada BNI. Kita lihat 6.400 tertinggi di Cipok, tidak dikurangi saya di Cipok 4.670. Nah, 1.730. Nah, ini kan cukup dalam sekali. Untuk tadi Bank Mandiri yang growth-nya lebih rendah, penurunannya 1.125. Yang kedua, BNI yang growth-nya lebih tinggi dari Mandiri, itu penurunannya 1.525. Dan untuk Bank BRI yang growth-nya lebih tinggi dari kedua bank tersebut, Mandiri dan BNI, itu penurunannya lebih parah lagi 1.730. Nah, ini menandakan suatu anomali. Growth itu juga tidak bisa dibuat patokan bahwa yang paling rendah itu mengalami kerugian yang paling parah. Nah, itulah makanya ini 11,7, 2,5 BRI, BMRI 1,13, BBNI 2%. Ini growth-nya. Tapi yang paling parah itu ketiga bank BUMN ini adalah BRI. Ya. BNI yang nomor 2 paling parah, dan BMRI yang hampir sama, maksudnya kurang lebih dengan BCA lah penurunannya, tidak banyak. Oke, dengan bank-bank tersebut yang sahamnya baru turun itu, ya, yang kita lihat yang terjadi anomali, dan saya anggap itu suatu keanehan, kejadian yang luar biasa antara Bank BRI dan Bank BNI. Nah, polanya yang hampir sama, jadi pola antara kedua bank tersebut hampir sama, Bank BNI dan BRI itu. Terus dengan adanya seperti ini yang selalu turun, bagaimana? Baik untuk Bank BNI atau Bank BRI. Nah, kita lihat saja besok pagi. Apakah bank tersebut mantul? Nah, oke, sebentar. Kita lihat lagi di chart ya, di chart 1 tahun, 3 tahun lah. Chart 3 tahun itu, nah ini di support yang bawah lagi ada di nggak kelihatan nih.
Sebentar kakak. Nah, 4.400-an. Nah, 4.430. Apakah kalau nanti masih penurunannya, ya tunggu sampai 4.430 tadi di area supportnya. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi. Mudah-mudahan besok mantul lah. Kasihan untuk yang punya apa itu portofolio di saham ini, yang sudah nggak sabar lagi menunggu bank BRI ini naik. Jangan sampai turun ke area 4.430. Untuk bank BNI coba kita lihat ya di 3 tahun yang lalu. Nah, ini ya udah di bawah supportnya ya. Kemungkinan untuk bank BNI juga besok ya mudah-mudahan bisa mantul dari harga yang terendah. Baik, kita wait and see aja ya, melihat keadaan besok. Jika mantul ya kita bersyukur. Kalau kita punya uang, kita serok ya, menambah portofolio untuk investasi. Dan mumpung harga ini harga diskon ya, yang sudah rendah. Jadi baik untuk BRI, BNI, nah, untuk BRI dan Bank Mandiri dan BCA itu saya masih suka cari keuntungan sesaat di sana. Nah, untuk hari-hari ini karena dua bank ini masih bisa diambil itu. Nah, intraday masih bisa nih. Ini pembelian di waktu 9625, pembelian ya, terus penjualan di ini 970. Lumayan kan? 650 sampai 100 ya, 100 rupiah. Ya lumayan, ada peningkatan patik kan. Kalau kita bisa ngambil kesempatan di sini, jadi bisa menguntungkan. Terus untuk Bank Mandiri, nah Bank Mandiri kalau kita ngambilnya waktu pertama pasar buka itu harganya, nah kan, melambung tinggi, terus dia turun. Setelah turun, nah kita pas beli di sini 6.275, kita bisa jual di sini 100. Kalau jualnya di sini, nah, lumayan kan, bisa 125. Kita ambil kesempatan. Kalau di Bank BRI, nah ngambil kesempatannya di mana ini? Sulit kan, karena turun terus, jadi nggak ada celah untuk mengambil kesempatan keuntungan. Nah, ini nggak ada, karena ini yang sulit untuk intraday ini, karena turun terus ya. Terus Bank BNI, nah Bank BNI ini juga nggak bisa diambil celahnya, sama, jadi polanya hampir sama. Nah gitu. Jadi ya tidak perlu khawatir lah, biasa-biasa saja, namanya aja investasi. Kesimpulannya dengan adanya penurunan harga saham ini, maka kita tidak usah panik lah. Kita kan long term investing yang tidak terpengaruh dengan naik dan turunnya harga sementara ya. Jadi kita cukup wait and see. Dan kita kalau punya uang, kita bisa membeli lagi untuk menambah investasi dan menambah portofolio di sektor perbankan. Jika tidak punya uang, ya cukup gigit jari aja. Nunggu harga naik ya gitu. Terus yang kedua, kita jika punya
uang lebih lah untuk memanfaatkan trading day. Trading day yang tadi seperti saya ceritakan itu tuh, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, cari harga terendah, jual di harga tertinggi. Pantengin saja terus di order book. Pantengi, cari kesempatan. Nah, setelah ada kesempatan, masuk, beli, harga naik, jual. Nah, pergi. Setelah jual, cabut. Gitu. Oke, disclaimer on, ini bukan suatu ajakan, just review dan analisa saya saja. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan silakan komen di kolom komen. Dan untuk yang telah menonton video ini, yang belum subscribe, saya minta untuk subscribe-nya. Untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Terima kasih, selamat malam, salam cuan.